Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh Agil R. Saputra. Sebuah kisah yang berjudul Legenda Hantu Desa Marniwongso. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang keempat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun twitternya penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Di malam ketiga kematian Bakarso ini, tidak banyak warga yang datang untuk ikut tahlilan. Ternyata apa yang terjadi dengan Pak Sobari berikut kesaksiannya tadi pagi itu, kini sudah menyebar ke seluruh desa. Dari mulut ke mulut, orang-orang yang pagi itu menyaksikan, membuat para warga takut untuk keluar malam. Begitu juga dengan Lek Sukri, yang hingga acara tahlilan selesai, ia tidak kelihatan batang hidungnya. Tapi beruntung malam ini Ustadz Sukar, Mas Panggi, Pak Gugat, Lek Kantong dan Bejo datang. Mereka kini kembali berkumpul untuk merundingkan masalah ini. "Bagaimana keadaan Pak Sobari?" tanya Pak Gugat kepada Nyoto. "Wah, ya seperti itulah Mas. Saya tidak tega. Tadi habis maghrib saya ke sana ngantar makanan. Kata Mbak Narti, dia di dalam kamar terus. Tidak mau keluar sejak tadi pagi," jawab Nyoto. "Apakah benar katanya ditemui oleh Marniwongso?" tanya Bejo menyela. "Kalau menurut cerita dia sih begitu, Jo," kata Nyoto. Lek Sukri gimana ini?" kata Nyoto lagi. "Tadi saya sempat mampir ke sana, baru saja bangun tidur Mas. Lagi pula katanya anaknya juga lagi masuk angin," jawab Bejo kepada Nyoto. Mereka pun mulai saling berembuk. Untuk kali ini semuanya yakin bahwa Marniwongso sudah mulai berulah. Walau mereka belum tahu apa yang dialami Lek Sukri, tapi dengan apa yang menimpa Pak Sobari, sudah cukup bagi mereka untuk mengambil kesimpulan bahwa Marniwongso harus segera diatasi. Tapi bagaimana caranya? Tampuk kepemimpinan tentu kini jatuh kepada Nyoto sebagai anak Bakarso. Tapi celakanya Nyoto ini benar-benar tidak tahu dengan hal-hal seperti ini. Jangankan melawan lelembut, lawong digonggong anjing saja dia lari. "Bagaimana ini Mas? Barang-barangnya Mbak Karso kan pasti masih ada toh Mas?" tanya Mas Panggi kini kepada Nyoto. "Ya masih ada, tapi saya juga sama saja tidak tahu bagaimana cara menggunakannya," jawab Nyoto yang kebingungan. "Sudah Mas, yakin saja, bukan sampean harus memimpin kita di depan. Kita maju sama-sama dan perlu sampean tahu, apa yang ditinggalkan Mbak Karso pasti jatuhnya ke sampean dulu. Saya yakin Marniwongso akan melihat Mbak Karso di dalam dirimu Mas. Kemarin mungkin Mbak Karso sudah merasa terus memasrahkan semua ini kepada kita dengan memilih kita semua untuk menjaga desa ini dari bencana semacam ini," kata Ustadz Sukar kini untuk menyemangati Nyoto. "Iya Pak Kaum, yang penting jangan pada nyerah saja. Temani saya menghadapi semua ini. Besok saya akan menemui Mbak Purbo, teman Bapak yang kemarin sempat saya bicarakan. Beliau berjanji kalau kita butuh bantuan bisa langsung memberitahu beliau," ucap Nyoto dalam obrolan itu. Singkatnya pembicaraan yang cukup panjang itu pun selesai dengan kesimpulan mulai besok pagi Kalilanang akan ditutup sementara, atau dalam arti lain tidak boleh digunakan terlebih dahulu sampai nanti Nyoto mendapat petunjuk dari Mbak Purbo. Hingga sekira hampir pukul 12 malam, mereka semua pun pulang dari rumah Nyoto ke rumah masing-masing. Ustadz Sukar, Lek Kantong, Pak Gugat, Mas Panggi dan Bejo tampak berjalan bersama dengan obrolannya menyusuri jalan desa yang masih minim pencahayaan itu. Hingga sampailah 5 orang itu di persimpangan tengah desa, ditandai gardu jaga dan pohon sawo yang membelah jalan menjadi 2.
Di sini mereka berpisah menuju arah rumahnya masing-masing. Pak Gugat, Ustadz Sukar dan Bejo mengambil jalan menuju timur. Sementara Mas Panggi dan Lek Kantong berjalan ke ruas jalan menuju barat. "Duluan ya, jangan lupa besok kita berkumpul di Kalilanang," ucap Ustadz Sukar ke arah Mas Panggi dan Lek Kantong saat mereka terpisah di persimpangan itu. Namun baru beberapa langkah saja mereka meninggalkan persimpangan itu, tiba-tiba terdengar suara pekik tawa seorang wanita, membuat mereka yang sudah berjalan ke arahnya masing-masing kini terpaksa berbalik dan kembali lagi di persimpangan itu. "Opo kae?" kata Bejo sambil memegang lengan Ustadz Sukar. "Diam dulu, tenang," tanggap Ustadz Sukar seraya berlari kecil menghampiri Lek Kantong dan Mas Panggi yang sudah naik ke gardu di tengah persimpangan itu. Ustadz Sukar bersama Bejo dan Pak Gugat pun melompat naik, menyusul Lek Kantong dan Mas Panggi, dan mereka pun kini duduk saling berhimpitan. Suara pekik tawa itu masih terdengar, mengikik parau di atas langit. Bejo, Lek Kantong, Mas Panggi dan Pak Gugat kini meringkuk ketakutan di pojok gardu, memegangi tubuh Ustadz Sukar yang masih tampak menoleh ke atas, seperti mencari-cari dari mana sumber suara itu berasal. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar," ucap Ustadz Sukar di antara suara tawa ngeri itu. Hingga perlahan sosok itu menampakkan diri dan terlihatlah kini sosok putih melayang-layang di depan mereka. Siapa lagi kalau bukan si Marni Wongso. Dengan masih tertawa-tawa, ia merenggangkan tangannya. Semua orang terkejut dan menjerit menyadari apa yang di depan mereka kini. Aduh, tolong ya Allah," teriak mereka saat Marni Wongso mulai menampakkan diri. Tapi di antara 5 orang itu ada satu orang yang masih terkendali, yaitu Ustadz Sukar. Satu-satunya orang yang masih mencoba tegak menatap sosok Marni Wongso itu yang kini perlahan mulai turun dan memijak tanah. Marni Wongso tidak lagi tertawa. Kini ia hanya tersenyum sambil menatap tajam ke arah Ustadz Sukar yang sebenarnya mulai sedikit ciut. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar," zikir Ustadz Sukar dengan lidahnya yang sudah terasa keluh. Dengan keberanian seadanya, Ustadz Sukar mencoba untuk tetap tidak terlihat takut, sambil sesekali ia menyenggol teman-temannya yang dari tadi menghimpit di kanan, kiri, dan belakang tubuhnya itu. "Shh, tenang, berdoalah sebisa kalian," bisik Ustadz Sukar kepada Lek Kantong, Bejo, Mas Panggi dan Pak Gugat di atas gardu itu. Sampai akhirnya setelah bertahan beberapa lama, sosok Marni Wongso itu pun perlahan menghilang dari pandangan Ustadz Sukar. "Alhamdulillah," ucapnya seraya menengok ke kanan dan ke kiri sambil memberitahukan kepada teman-temannya kalau sosok itu sudah pergi. Sudah hilang," kata Ustadz Sukar. Terlihat kini wajah-wajah pucat ketakutan dan masih tampak ragu apakah sosok Marni Wongso itu memang sudah benar-benar hilang. "Saya tidak akan berani pulang," kata Bejo yang waktu itu menyarankan agar mereka semua kembali saja ke rumah Mbak Karso. "Kita kembali ke rumah Mas Nyoto saja dan bermalam di sana, daripada nanti ketemu dedemit itu lagi di jalan. Sepertinya Mas Nyoto belum tidur," kata Bejo lagi dengan wajah yang masih tampak ketakutan. Setelah sejenak berunding, 5 orang itu pun sepakat untuk kembali lagi ke rumah Nyoto dan akan bermalam di sana. Mereka pun mulai turun dari gardu itu, memunguti obornya masing-masing yang tadi sempat terjatuh, dan mulai berjalan kembali ke rumah Mbak Karso. Ketakutan masih tersisa terlihat di wajah-wajah mereka yang kini berjalan ke arah rumah Nyoto dengan muka was-was dan tidak saling bicara. Bahkan Ustadz Sukar, yang tergolong orang paling pemberani di antara 5 orang itu pun, kini tangannya tampak gemetar, memegang tasbih dan tidak berhenti berzikir. Ustadz Sukar terus mencoba menepis wajah Marni Wongso yang masih terngiang hangat di dalam kepalanya itu. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian mereka sampai di rumah Mbak Karso. Dan sepertinya sesuai dengan dugaan mereka, Nyoto kemungkinan besar masih terjaga karena mereka melihat pintu rumahnya yang masih terbuka. Mereka berlima itu pun kini duduk di depan rumah itu, seraya menghela nafas panjang untuk menenangkan suasana hati mereka masing-masing.
Mas Nyoto, dipanggil saja Cok, sepertinya dia belum tidur, kata Pak Gugat menyuruh Bejo untuk masuk ke dalam rumah dan memanggil Nyoto. Tanpa menjawab, Bejo pun bangkit dari duduknya dan mulai berjalan untuk masuk ke rumah Mbak Karso. Kula nuwun Mas Nyoto, ucapnya di ambang pintu seraya memasukkan setengah badannya untuk melihat ke dalam. Kula nuwun, ucapnya lagi sambil melangkah masuk ke dalam dan berjalan menuju ruang tengah. Namun di gawang pintu antara ruang tamu dan ruang tengah, langkah Bejo pun terhenti karena ia terkejut melihat Surti, istri Nyoto, yang tengah duduk dengan posisi membelakanginya. Bejo yang kaget pun spontan berkata, Astagfirullah, Mbak Surti, ngagetin aja. Apakah Mas Nyoto sudah tidur, Mbak? Kata Bejo kepada istri Nyoto itu. Surti pun menanggapi dengan datar. Durung, itu lagi di dapur, jawab Surti dengan lambat dan datar. Cukup aneh sebenarnya untuk Surti yang kesehariannya dikenal sangat ramah dan supel. Namun di sini Bejo tidak curiga sedikit pun, hingga ia pun kembali memanggil Nyoto. Mas Nyoto, Mas, panggil Bejo beberapa kali. Nyoto tidak juga menjawab panggilan dari Bejo itu, hingga Surti pun kembali berbicara agar Bejo masuk saja menuju dapur. Sepertinya dia tidak dengar, kamu masuk saja, kata Surti yang laki-laki masih dengan nada datar. Bejo pun semakin berjalan masuk, melewati ruang tengah, dan untuk sampai dapur, ada satu ruangan lagi yang harusnya dilewati, yaitu ruang makan. Tapi di ruangan itulah Bejo kembali dikejutkan. Ia melihat Surti lagi di ruangan itu, dan sama seperti tadi di ruang tengah. Di ruang makan ini Surti juga duduk membelakangi Bejo. Terus yang berada di ruang tengah tadi itu siapa? Batin Bejo yang sepertinya otaknya masih memproses apa yang sedang terjadi. Namun tidak butuh waktu lama, Bejo pun segera menyadari ketidakberesan ini. Tapi sepertinya sudah terlambat. Ia baru sadar ketika rasa takut kini sudah menguasainya. Bejo terpaku tidak bisa bergerak. Ia ingin berteriak namun mendadak mulutnya seperti dikunci. Dan bersamaan dengan itu terdengar suara kerengket. Sosok mirip Surti itu mendadak membalikan diri, berikut dengan kursinya menghadap ke arah Bejo berdiri. Dan kini tampaklah jelas, sosok yang tadi Bejo lihat sebagai Surti itu ternyata bukanlah Surti, melainkan lelembut itu, yang kini menatapnya dan dengan mulutnya yang terbuka mengeluarkan kata-kata aneh yang tidak bisa dijelaskan. Bejo gemetar dan tidak bisa apa-apa. Kakinya lemas dan tidak bisa melangkah. Ditambah lagi dengan sosok itu yang sekarang mulai turun dari kursi dan merangkak ke arahnya. Marni Wongso, kata sosok itu dengan nada membisik sambil terus merangkak mendekati Bejo. Dengan sekuat tenaga Bejo mulai melangkah mundur, mencoba menjauh dari sosok itu. Namun sepertinya Marni Wongso merayap lebih cepat, karena tiba-tiba saja ia berada di depannya. Marni Wongso terus mendekat sampai benar-benar berada di depan wajah Bejo. Dan ia pun mengucapkan satu kata kepada Bejo. Satu kata itu adalah sebuah nama. Sulastri, bisik Marni Wongso di depan wajah Bejo, membuatnya seketika menangis dan bisa berlari setelah mendengar kata itu. Tolong, teriak Bejo sambil berlari keluar menghampiri orang-orang yang masih ada di depan rumah. Ia sempat terjatuh namun kembali bangkit dan segera berkata kepada teman-temannya itu. Aku harus pulang, kata Bejo sambil memegangi lengan Ustadz Sukar. Ada apa Jo? Ada apa? Tanya Ustadz Sukar dan teman-temannya yang kebingungan. Kuntilanak gila itu, saya baru saja melihat kuntilanak gila itu, kata Bejo terbata-bata, langsung berlari pergi tanpa berkata-kata lagi. Bejo berlari pulang menuju rumahnya tanpa memperdulikan apapun. Yang ada di dalam pikirannya kini hanyalah Sulastri, nama yang tadi dibisikkan lembut itu. Sulastri adalah nenek Bejo yang sudah membesarkannya dari kecil, sejak ia ditinggalkan oleh orang tuanya merantau dan sampai sekarang tidak kembali. Dan sekarang Bejo memang hanya tinggal dengan Mbah Sulastri. Untuk itu hanya dialah satu-satunya orang yang Bejo miliki. Bejo tergopoh-gopoh berlari hingga sampai di rumahnya.
Buru-buru ia membuka pintu sambil terus memanggil nama Mbak Sulastri. "Mbak Ibu, Mbak Ibu," ucap Bejo gemetar dengan nada hampir menangis. Dengan segera ia masuk ke kamar neneknya itu dan terlihat olehnya Mbak Sulastri yang tertidur berselimutkan kain jarik. Bejo pun mendekat dan dengan pelan dan menggoyangkan tubuh neneknya itu. "Mbak Ibu, Mbak Ibu," panggil Bejo lirik. Namun Mbak Sulastri tidak bergeming. Bejo pun mulai meraba tangannya untuk lebih memastikan, dan di sini pikiran Bejo mulai tidak karuan ketika ia merasakan tangan Mbak Sulastri terasa dingin dan kaku. Bejo yang mulai panik kini terdengar meninggikan suaranya. "Mbak Ibu, Mbak Ibu." Sentaknya seraya memeriksa nafas neneknya itu dan terus menggoyangkan tubuhnya. Namun sepertinya semua sudah terlambat. Bejo tidak lagi merasakan hembusan nafas dari hidung wanita tua itu. Apalagi degup jantungnya yang tidak juga terasa walau berulang kali Bejo periksa. Malam itu sebuah kenyataan berkata, Mbak Sulastri, seorang nenek sekaligus ibu bagi Bejo itu, sudah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Air mata Bejo menetes, tubuhnya seketika lemas dengan kenyataan itu. Sambil terhuyung-huyung, ia berjalan keluar dari rumahnya, mendekati kentongan miliknya yang tergantung di tiang teras. Dengan berusaha tegar ia memukul kentongan itu, seraya berteriak seadanya dengan berurai air mata. "Tolong!" teriak Bejo yang malang itu. Beruntung Ustadz Sukar, Mas Panggi, Pak Gugat dan Lek Kantong segera berjalan menyusulnya. Beberapa saat setelah melihat Bejo lari dari rumah Nyoto dengan gelagat yang aneh. Jadi tidak selang beberapa lama kemudian, mereka pun sampai di rumah Bejo dan melihat anak muda itu tengah menangis sambil memukul-mukul kentongan. "Ono apa, Jo?" kata mereka yang langsung menghampiri. "Mbak Ibu, Mbak Ibu, Mbak Ibu," kata Bejo terisak dan terbata sambil menunjuk-nunjuk ke dalam rumahnya. Ustadz Sukar pun segera memeriksa diikuti oleh yang lain. Begitu juga dengan Bejo yang tampak dipapa oleh Mas Panggi untuk masuk ke dalam rumahnya. Ustadz Sukar pun masuk ke dalam kamar Mbak Sulastri. Dengan tenang ia menatap wajah wanita tua itu dan memeriksa nadi lewat lehernya. Dan terucaplah kata yang menjadi penjelas dari semua ini. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap Ustadz Sukar seraya menarik kain jarik yang menyelimuti Mbak Sulastri itu sampai menutupi wajahnya. Malam pun berganti siang, bersamaan dengan pemakaman almarhum Mbak Sulastri yang selesai sekitar pukul 11. Tampak kini pemandangan di rumah Bejo yang cukup ramai oleh datang dan perginya para pelayan yang tentu ingin berbelasungkawa atas meninggalnya Mbak Sulastri ini. Tenda yang sudah 3 hari berada di rumah almarhum Mbak Karso itu pun kini juga sudah dipindahkan di depan rumah Bejo atas permintaan dan inisiatif dari Nyoto. Terlihat juga di hari itu, di antara lalu lalang para pelayat, Pak Lurah, Pak Carik dan semua orang terpilih itu, kecuali Pak Sobari yang kini tampak duduk bersama dengan Bejo yang terlihat teramat sedih dan sesekali masih mengusap air matanya. Bagaimana tidak, mau tidak mau Bejo harus menerima kenyataan bahwa ia kini menjadi sebatang kara setelah satu-satunya orang yang ia miliki itu telah pergi untuk selamanya. Terpancar di antara air mata Bejo kesedihan yang seakan didominasi oleh sebuah kemarahan. Itu semua terlihat ketika berulang kali Bejo berujar bahwa kematian sosok nenek sekaligus ibunya itu pasti ada hubungannya dengan Marni Wongso. Menurutnya, itulah Marni Wongsola yang sudah memakan nyawa neneknya. Itulah keyakinan Bejo yang kini perlahan coba ia jelaskan kepada Pak Lurah, Pak Carik, Lek Kantong, Mas Panggi, Pak Gugat, Nyoto, Ustadz Sukar dan Lek Sukri yang saat itu berada di hadapannya. "Semalam saya bertemu lelembut itu di dalam rumahnya Mas Nyoto. Dia menyebut nama Sulastri di depan wajahku. Karena itulah saya langsung berlari pulang," kata Bejo menceritakan pertemuannya dengan hantu Marni Wongso itu. Dengan disebutnya nama neneknya itu oleh Marni Wongso, semakin menguatkan keyakinan Bejo untuk mengambil kesimpulan bahwasanya kematian Mbak Sulastri ini merupakan tulah dari lelembut itu. Ditambah lagi dalam cerita Bejo, jauh hari sebelum Mbak Karso meninggal, tepatnya setelah istri dan anak Wagiman yang hilang berhasil ditemukan,
Mbah Sulastri pernah berujar kepadanya bahwa desa ini akan kembali lagi pada masa kegelapan jika Karso Tamrin tidak ada. Dan sekarang mungkin cukup terbukti. Baru 3 hari setelah kematian Mbah Karso saja, sudah ada kejadian di desa ini. Mulai dari teror Marni Wongso, anak bayi Lek Sukri yang terkena sawan, sampai penyakit aneh yang terjadi pada Pak Sobari. Beliau juga sempat bercerita kepada Bejo tentang sejarah timbul dan tenggelamnya Tula Marni Wongso ini, sampai munculnya Mbah Karso sebagai penyelamat desa. Setelah berhasil mengeluarkan desa ini dari cengkraman pemujaan dan memindahkan Marni Wongso dari Kumu Gondang ke Kalilanang. Cerita yang kurang lebih sama persis dengan apa yang Lek Sukri dapat dari Mbak Dima kemarin pagi saat memeriksakan anaknya yang demam. Bayangkan saja, dahulu ketika orang-orang untuk makan saja susah, dulu setiap rumah harus menyiapkan 1 buah ayam utuh seminggu sekali. Jika tidak bisa ataupun terlambat, Marni Wongso akan mengamuk dan mengambil acak siapa saja orang di desa ini, ungkap Bejo kala itu saat menggambarkan cerita dari Mbah Sulastri. Waduh, kata Pak Lurah setelah mendengar cerita-cerita itu. Wajahnya tampak sedikit gusar. Jadi kesimpulannya, lelembut Marni Wongso itu hanya takut dengan Mbah Karso ya? Tanya Pak Lurah. Bener Pak Lurah, dia hanya takut dengan Mbah Karso. Makanya sejak beliau tidak ada, si Marni Wongso itu mulai berani muncul lagi, sela Mas Panggi. Singkatnya, setelah sedikit bermusyawarah, terjadilah kesepakatan di antara mereka, yaitu dengan ditutupnya Kalilanang dan larangan masuk ke Kumu Gondang sampai waktu yang belum ditentukan. Warta itu disampaikan oleh Pak Lurah dalam sebuah pertemuan dengan para warga di balai desa sehari setelah pertemuan mereka di rumah Bejo. Di pertemuan itu, para warga juga sepakat untuk memasrahkan masalah ini kepada 7 dari 8 orang terpilih itu, yang sebenarnya tidak ada satupun dari mereka yang memahami permasalahan gaib seperti ini. Namun saat itu mereka berjanji dan bertekad akan mencari tahu solusi terbaik. Dan untuk mengatasi semua ini, mereka juga menggandeng para sesepuh desa yang sedikit banyak tahu tentang sisik melik dan sejarah timbul tenggelamnya Marni Wongso, seperti Mbak Dima, si dukun beranak, dan para orang-orang sepuh lainnya yang pernah menjadi saksi kekalahan Marni Wongso oleh Mbah Karso puluhan tahun silam. Sejak hari itu, desa Duku Atas masuk lagi dalam masa waspada. Masa di mana saat malam tidak boleh ada lentera ataupun lampu yang mati. Semua orang tidur dengan menggelar tikar di atas tanah, dan para pria di setiap rumah tidak boleh tidur sebelum jam 12 malam. Semua itu atas saran para sesepuh desa. Konon dahulu begitulah cara mereka menghindari gangguan Marni Wongso. Tapi apakah cara itu berhasil? Bisa dibilang tidak terlalu. Karena meski cara itu sudah dilakukan, hampir setiap malam suara pekik tawa Marni Wongso selalu terdengar mengelilingi desa ini. Hanya saja lelembut itu memang tidak berani masuk ke dalam rumah-rumah warga, hanya mengikik dan mengetuk-ngetuk setiap pintu yang dia lewati. Endi sesembahane gawe aku? Begitulah ucapan Marni Wongso menurut beberapa kesaksian warga setelah mendengar ketukan di pintu rumahnya. Suaranya serak parau dan selalu diakhiri dengan pekik tawa yang membuat tengkuk bergidik, membuat suasana di desa Duku Atas ini menjadi mencekam. Hampir tidak ada seorang pun yang berani keluar dari rumahnya setelah matahari tenggelam, kecuali 7 dari 8 orang terpilih itu yang setiap malam selalu berkeliling desa untuk menabur garam kasar yang sudah didoakan di 4 titik batas desa ini sesuai dengan arahan dari para sesepuh. Terhitung sudah 14 hari berlalu jika dihitung dari sudah 2 minggunya meninggalnya Mbah Sulastri, nenek Bejo. Malam ini tampak 7 orang itu tengah melakukan rutinitasnya yang sudah mereka lakukan hampir 13 hari terakhir ini. Mereka berjalan beriringan dengan membawa senter, obor, dan lentera menuju titik-titik batas desa. Nyoto dan Ustadz Sukar tampak berjalan lebih mendahului, membawa bejana keramat milik mendiang Mbah Karso yang tentu masih berisi dengan garam kasar, atau orang Jawa bisa menyebutnya uyak rosok. Malam ini rasanya berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Sudah dari maghrib tadi, kabut tebal menyelimuti di sepanjang jalan yang mereka lewati, yang tentunya membuat hawa menjadi lebih terasa dingin.
Kabarnya Pak Sobari bagaimana ya sekarang? Katanya kok semakin memprihatinkan. Tanya Lek Sukri sambil berjalan di malam itu. Iya Kang, saya tadi siang jenguk dia di rumahnya. Memang sepertinya semakin parah. Tidak mau bicara, seperti orang linglung. Duh, kasihan istrinya. Kata Lek Kantong menjawab pertanyaan Lek Sukri. Kalau penyakit gatalnya bagaimana Kang? Masih seperti dulu? Tanya Lek Sukri lagi. Ya seperti yang saya bilang tadi, semakin parah. Bahkan sekarang gatalnya sudah sampai bagian leher. Rambut di kepalanya juga sudah habis. Jawab Lek Kantong. Walah, gumam Lek Sukri menggelengkan kepalanya. Entah kapan keadaan desa ini bisa seperti semula. Terlihat wajah-wajah jenuh terpancar di 7 raut orang itu. Terutama Mas Panggi, orang paling tidak sabaran di rombongan ini, yang tampak paling jengah melalui ketidakwajaran ini. Mbak Purbo itu gimana Mas? Tanya Mas Panggi kini kepada Nyoto. Beliau masih sakit. Tadi sore saya juga baru saja dari sana. Entahlah, tidak bisa bangun. Beliau hanya memberi saya ini. Katanya sih buat jaga-jaga. Jawab Nyoto seraya memberikan tongkat yang terbuat dari bambu kuning. Pemberian Mbak Purbo tadi sore. Menurut anak Mbak Purbo, sehari setelah beliau melayat di rumah Mbak Karso, beliau jatuh di kamar mandi dan sampai sekarang masih sulit untuk berjalan. Ada-ada saja memang. Tapi kalau sudah sembuh, beliau pasti akan kesini Thomas. Tanya Mas Panggi lagi dengan sedikit gusar. Iya Mas, itu sudah pasti. Dia juga sudah ngomong kok sama saya. Akan kesini secepatnya, membantu desa ini. Jawab Nyoto. Walah, semoga saja segera pulih ya. Bisa gila ini orang satu desa kalau terus-terusan begini. Jawab Mas Panggi. Hingga sampailah mereka di titik pertama desa ini. Nyoto dan Ustadz Sukar mulai menebar-nebar garam, sementara yang lain tampak menunduk membaca doa. Di sini suasana mulai aneh. Angin bertiup kencang tiba-tiba menyapu kabut yang sempat menutupi tempat mereka semua berdiri. Dan tidak selang beberapa lama setelahnya, mulai terdengarlah suara pekik tawa itu, menggema dari kejauhan. Ini adalah pertanda Marni Wongso telah keluar dari sarangnya. Meski rasa takut itu masih ada, tapi mereka tidak begitu terkejut, karena ini bukanlah yang pertama kalinya mereka mendengar suara itu. Tapi kali ini ternyata berbeda, karena bersamaan dengan suara itu, bau bangkai mulai tercium, mengitar di sekitar mereka. Bau bangkai nih, ucap Pak Gugat pertama kali. Ustadz Sukar kini tampak celingak-celinguk, kepalanya menoleh ke sana dan kemari. Sepertinya ia mulai merasakan sesuatu dan mendadak ia pun bergegas mengajak 6 orang lainnya untuk segera pindah menuju titik lain. Tidak beres ini. Ayo, segera pindah ke barat, kata Ustadz Sukar dengan nada berbisik. Tapi ketika mereka bersama-sama membalikan badannya, tepat di depan mereka kini sudah berdiri lelembut jahanam itu, mengangkangi jalan yang akan mereka lalui. Pekik tawanya menggelegar, beriring angin yang bertiup kencang, dengan bau yang tercium semakin busuk. Mereka semua tersentak ketakutan, hingga membuat 4 orang diantaranya yaitu Pak Gugat, Mas Panggi, Lek Sukri dan Lek Kantong sempat terhuyung jatuh ke tanah ketika mencoba untuk berdiri. Sementara Nyoto, Ustadz Sukar dan Bejo masih bertahan di posisinya, tegak berdiri dan tergumam melihat ke arah Marni Wongso yang berada di depannya itu. Dengan keberanian seadanya, Nyoto pun bersiap dengan bejana keramatnya, dan Ustadz Sukar juga mulai berusaha berdoa dengan lidahnya yang tentu saja mendadak keluh. Sementara apa yang dilakukan Bejo justru tidak terprediksi, karena tanpa disangka, ia yang semula berdiri paling belakang kini mulai berjalan maju melewati Nyoto dan Ustadz Sukar, meski dengan langkah kakinya yang agak diseret. Ia berusaha mendekati sosok Marni Wongso yang masih tertawa-tawa itu. Nyoto dan Ustadz Sukar sebenarnya sempat mencegahnya, namun sepertinya Bejo sudah tidak peduli. Ia pun berjalan semakin dekat dan mulai berteriak memaki lelembut pembawa sial itu sambil menangis. Brengsek, bajingan, kamu yang telah memakan simboku ya? Brengsek, sini maju, teriak Bejo sambil menangis. Entah apakah ini adalah sebuah keberanian atau hanya kesedihan Bejo yang berubah menjadi amarah. Yang jelas ajaibnya, caci maki Bejo barusan
berhasil membuat Marni Wongso pergi dan menghilang dari hadapannya. "Saya harus pulang. Saya tidak bisa meneruskan ini. Saya sudah tidak kuat," kata Lek Kantong tiba-tiba dengan raut mukanya yang tampak sangat ketakutan. "Jangan dulu, Kang. Ini belum selesai," kata Ustadz Sukar. "Saya benar-benar takut, Mas," kata Lek Kantong lagi seraya menyalakan kembali obornya yang sempat mati. Nyoto yang masih terlihat gemetar memegang bejananya pun mulai ikut menanggapi. Terlihat dari raut wajahnya, sepertinya keberaniannya sudah habis. Ia pun juga setuju dengan pendapat Lek Kantong. "Iya, Kang, mungkin sebaiknya kita hentikan dulu malam ini," kata Nyoto dengan nada lesu. Terjadi sedikit perdebatan di antara mereka, di mana Ustadz Sukar dan Bejo ingin tetap menyelesaikan ritual ini, sementara yang lain setuju untuk pulang sekarang juga. "Apa tidak apa-apa kalau ini tidak diselesaikan?" kata Ustadz Sukar kini. Mendengar itu semuanya kini tampak terdiam dan berpikir, apa yang terjadi jika ini tidak diselesaikan. Dan setelah itu, Ustadz Sukar pun kembali membujuk teman-temannya yang sedang ketakutan itu untuk menyelesaikan ritual malam ini. "Sudahlah, sekarang kita lakukan lagi pelan-pelan. Yang terpenting selesai. Hanya kita loh, yang orang-orang andalkan. Menurut saja dulu dengan arahan para sesepuh," kata Ustadz Sukar lagi. Beberapa saat setelah mendengar penjelasan dari Ustadz Sukar, mereka yang tidak mau ambil resiko pun akhirnya kembali meneruskan ritual ini ke titik selanjutnya. Hingga beruntung karena pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikan ritual harian ini di malam itu tanpa kendala dan penampakan dari Marni Wongso lagi. Akhirnya selesai juga," kata Lek Sukri. Selepas itu mereka pun mulai berjalan pulang. Tapi saat baru saja mereka memasuki desa dan melewati rumah Mbak Dima, tiba-tiba anjing Mbak Dima menggonggong bersamaan dengan dirinya yang berdiri di depan pintu. "Duh Mbah, dirimu itu mengagetkan saja. Bagaimana kau belum tidur? Apakah ada pesan untuk kita?" ucap Ustadz Sukar seraya mendekati Mbak Dima. Wajah Mbak Dima tampak resah. Ia pun buru-buru mengajak 7 orang itu masuk ke dalam rumahnya. Sini, masuk dulu," katanya seraya menyuruh anjingnya untuk pergi ke kandangnya. Sepertinya ada sesuatu yang akan Mbak Dima bicarakan, yang tentu saja itu pasti menyangkut dengan apa yang sedang terjadi di desa ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.